Namo Buddhaya Bante. Nah, Apakah kuman makhluk hidup? oke. Apakah kuman makhluk hidup? Sesungguhnya dalam agama Buddha sendiri, istilah hidup itu secara kebenaran tertingginya, yang kalau dalam bahasa Inggris sadapan namanya kebenaran transendentalnya, ya. Hidup itu apa sih? Yang disebut hidup itu sesungguhnya bukan kehidupan kok. Tetapi juga untuk pemahaman secara sosialnya, tetap ajaran agama Buddha ini mengakui keberadaan yang namanya hidup itu. Nah, oleh karena itu adalah hal yang memang disepakati oleh sesama manusia. Begitu. Tetapi secara transendental, yaitu kebenaran secara mutlaknya, kebenaran secara absolutnya, sebetulnya yang namanya hidup itu ya tidak ada. Ini anak umur 10 bertanya ya. Saya menjawabnya untuk ukuran anak umur 10 yang sudah punya pemikiran university. Bagaimanapun, karena kita juga satu sisinya adalah makhluk sosial yang perlu memegang kebenaran persepakatan, yaitu kebenaran yang disepakati antar manusia, ya tetap saja yang namanya hidup, misalnya manusia, binatang, ya makhluk hidup. Termasuk tumbuhan itu makhluk hidup tidak? Nah, makhluk hidup tidak tumbuhan? Bukan. Kalau di biologi bagaimana? Makhluk hidup. Terus kemudian kalau itu adalah bakteri, makhluk hidup enggak ya? Itu tumbuhan. Oke. Tumbuhan. Kalau misalnya virus, tumbuhan enggak ya? Itu makhluk hidup enggak ya? Makhluk hidup. Kemudian kalau air makhluk hidup enggak? Enggak. Apa yang membedakan air dengan kuman? Nah, apa bedanya? Air juga bisa punya respon. Kalau cuacanya itu panas, dia akan menguap, mencair, menguap. Kalau cuacanya dingin akan membeku. Dia membuat reaksi. Kalau ada ketemu sejenis, dia akan berkumpul. Yang awalnya itu butiran kecil-kecil, satu molekul air dengan molekul yang lainnya saling ikat-mengikat. Nanti ketemu apa yang kira-kira menarik? Apa itu yang menarik? Ya, misalnya unsur yang lain. Nah, bentuknya menjadi lebih kompleks lagi. Namanya karbohidrat. Karbohidrat itu nama ininya apa? Nama kimianya apa? Ya? Karbohidrat kok CO2. Karbohidrat. Karbohidrat. No. Karbohidrat itu punya senyawa, ya semacam gula begitulah. Ya. Ya.
Karbohidrat apa? Senyawanya apa? H2 gimana? Kalau H2SO4 kan asam sulfat, bukan? Iya. Nah. H2, H12O6 karbohidrat. Nah, itu dia. Kalau H2O kan air. Nah, hidrogennya 2, oksigennya 1. Nah, kalau karbohidrat sudah menyimpan banyak atom, berkumpul banyak atom dan oksigen sudah beda lagi bentuknya. Nah, itu karbohidrat itu termasuk kehidupan tidak? Nah, tidak kehidupan. Terus isinya tumbuhan itu selain karbohidrat, protein itu kehidupan enggak? Apanya yang hidup di tumbuhan itu? Yang disebut hidup itu yang mana dalam tumbuhan? Bingung kan? Tetapi kita punya persepakatan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Tentang, dia karena punya respon. Misalnya dengan kemudian berduri, dengan kemudian dia mengeluarkan bau yang busuk misalnya, atau bau yang harum, semuanya itu adalah respon terhadap lingkungannya. Nah, tetapi yang punya respon terhadap lingkungan itu bukan hanya tumbuhan atau yang kita mengerti sebagai makhluk hidup, makhluk yang makhluk mati, yaitu benda mati, itu juga punya respon terhadap lingkungan. Apakah mereka yang sebagian yang punya respon disebut makhluk hidup, sebagian lagi bisa tidak disebut makhluk hidup, nah itu kan akan menjadi timpang. Jadi tadi pertanyaannya kuman apa bakteri? Kuman. Kuman. Nah, kalau kuman itu lebih gede dari bakteri loh. Betul ya? Kuman itu lebih besar ya. Kuman itu lebih kompleks. Kuman itu seperti kutu kecil. Kutu kecil tapi yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya yang ada di sarung bantal, yang ada di kulit sini, kutu-kutu kecil tidak lihat oleh mata. Tapi kalau bakteri itu lebih kecil lagi. Nah, kutu termasuk makhluk hidup. Hanya ukuran yang dalam agama Buddha maksud, makhluk hidup itu adalah memang bisa diketahui, yaitu dilihat oleh mata orang umum. Jadi kalau kutu yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya memang tidak lihat, tidak tahu bahwa itu adalah makhluk hidup, bagaimana kemudian kita seseorang bisa berasumsi atau berpresumsi atau mengada-ada, mengira-ngira bahwa ini adalah makhluk hidup, ini itu dan sebagainya. Nah, itu adalah sudah di luar ranah manusia itu mengetahui, terkhususkan dalam kaitannya dengan pelatihan batin, pelatihan diri. Ya, yang namanya kalau itu kuman tidak tampak oleh mata, kalau membunuh itu termasuk pelanggaran sila, lah terus bagaimana? Yang mau dibunuh juga tidak ada niatan dan tidak tahu kalau itu adalah makhluk hidup, memang tidak melihatnya. Ya toh, itu di luar jangkauan orang untuk punya niatan menjalankan praktek-praktek spiritual, praktek-praktek batiniah, dengan salah satunya menjalankan tata kebiasaan yang baik, bertekad menghindari membunuh. Ya, arah tujuannya mestinya begitu ya. Ya, pertanyaannya, kalau kuman itu makhluk hidup, terus bagaimana kalau manusia itu membunuh kuman? Apakah itu bukan pelanggaran sila? Begitu ya. Nah, sekali lagi karena kuman itu banyak ya, kuman, yang namanya kuman itu yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat oleh mata namanya bukan kuman, namanya apa? Namanya kutu.
Betul ya? Ya. Ah. Nah, kalau kutu bagaimana? Karena tampak oleh mata. Nah, tahu itu makhluk hidup. Nah, tahu makhluk hidup bagaimana? Untuk orang yang menjalankan sila. Apa namanya, boleh ada niatan membunuhnya tidak? Tidak kan ya? Mesti ada itu apa namanya? Orang yang menjalankan sila apa bagaimana? Bertekad untuk gimana? Menghindari membunuh kan ya? Ya. Nah, kalau ada kutu bagaimana? Ya tidak dibunuh kan ya? Bagaimana kalau ada kutu? Nggak tahu. Ya kalau punya tekad menjalankan sila, bertekad untuk menghindari membunuh, ya ini kita seseorang menghindari semampu mungkin untuk ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Salah satunya adalah membunuh itu. Jadi karena kuman ini tidak tampak oleh mata, tidak ada objek yang jelas dilihat sebagai makhluk hidup, sehingga karena kalaupun kuman itu akhirnya mati terbunuh oleh perilaku manusia, itu tidak tergolong sebagai pelanggaran sila. Ya alasannya memang nggak tahu itu adalah apa begitu ya. Betul, paham enggak? Ngerti enggak? Nah, gitu kira-kira jawabannya.